Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan ikan, bertemu lagi di Potlab, Podcast Lab Ikan, sesi kedua. Karena semakin luasnya atau semakin masifnya publikasi melalui media sosial Lab Ikan Surabaya, sehingga memberikan dampak positif khususnya pada layanan jasa pengujian mutu dengan semakin bertambahnya pengguna jasa baru di Lab Ikan Surabaya. Jadi, tema Potlab yang akan kita bahas kali ini adalah tentang penerimaan contoh. Oh iya rekan ikan, sebelum kita mengupas tuntas pembahasan Potlab sesi kedua ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Sylvia Sagita sebagai pembawa acara pada Potlab kali ini, dan saya ditemani dengan rekan saya sebagai narasumber di Potlab sesi kedua ini, yaitu Mbak Devi Sagita Hanum. Halo Mbak Devi, Halo apa Mbak Sylvia, kabar? alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak? Mbak Sylvia apa kabar? Saya sehat juga Mbak, alhamdulillah. Mbak Devi Halo kelihatan rekan semangat loh rekan ikan, ikan hari ini. harus dong. Oh iya Mbak Devi, sebelum kita mengupas atau membahas tema Potlab kita kali ini ya Mbak, saya mau bertanya-tanya sedikit nih tentang Mbak Devi. Boleh. Mbak Devi sudah berapa lama bekerja di lab UPT PMP 2KP Surabaya ini Mbak? Sudah cukup lama sih Mbak Sylvie. Kira-kira berapa tahun nih Mbak? Ada sekitar 15 tahunan. Wow, ternyata cukup lama juga ya rekan ikan ya. Yang pasti pengalamannya juga banyak dong. Benar, benar. Baik rekan ikan, karena di sini pengalamannya Mbak Devi sudah banyak, langsung saja nih kita tanya-tanya tentang Mbak Devi, tentang serba-serbi penerimaan contoh. Di sini kan Mbak Devi sudah lama ya Mbak ya, Betul. sebagai penerima contoh kira-kira berapa tahun Mbak? 15 tahun masa iya jadi penerima contoh aja? Ya enggak sih Mbak, muter-muter sih, pernah di laboratorium kimia, organoleptik, sama di mikro. Oke. Kemudian sekarang di penerima contoh. Tapi paling lama di penerima Betul. contoh ya Mbak, wow. Berarti gini Mbak, di penerima contoh itu kan semakin tahun, apalagi kan sekarang semakin update ya Mbak ya, Benar, benar. semuanya serba elektronik Ya. ya. Untuk penerimaan contoh yang dulu dan yang sekarang ada perbedaan nggak sih Mbak? Jelas beda banget Mbak Sylvie. Kalau yang dulu itu semua pengguna jasa harus datang ke kantor dengan Oke. membawa banyak sekali berkas, kertas yang harus diserahkan ke penerima contoh. Oh, sangat konvensional sekali Betul ya. sekali. Dibandingkan dengan sekarang yang semua bisa dalam genggaman, langsung klik-klik, sampel bisa diantar, dan jelasnya paperless. Oke, semakin keren ya Mbak. Oke Mbak, untuk membahas lebih dalam lagi nih, kita langsung saja ya Mbak ya di Oke, pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama nih Mbak, karena kan pengguna layanan atau pengguna jasa pengujian mutu di Lab Ikan Surabaya ini kan semakin banyak ya Mbak ya. Benar. Karena semakin masifnya publikasi di media sosial atau akun-akun media sosial Lab Ikan Surabaya nih Mbak. Bagaimana sih Mbak langkah awal pelanggan baru atau pengguna jasa baru yang ingin mengujikan di Lab Ikan Surabaya Mbak? Oke Mbak Sylvia, baik rekan ikan, kalau kata orang itu tak kenal maka tak sayang. Jadi rekan ikan yang hendak mengujikan ke sini, kita wajib berkenalan dulu nih ya. Untuk kenalannya kita daftar nih Mbak Sylvie, daftar pada website layanan kami. Ada di lpspro.dkp.jatimprof.go.id. Atau jika rekan ikan masih kesulitan, bisa langsung WhatsApp ke nomor layanan Lab Ikan Surabaya. Ada di 081358488144. Syarat untuk pendaftaran di website ini sangat mudah Mbak Sylvie, cuman butuh 2, email sama nomor WhatsApp. Oke, Rekan ikan nggak perlu pasti KTP punya ya Mbak ya, maaf ya dong. saya potong, nggak perlu KTP ya Mbak ya berarti? Nggak perlu. Jadi rekan ikan zaman milenial sekarang pasti sudah punya dong yang namanya email atau nomor WhatsApp. Atau kalau masih kesulitan juga, rekan ikan bisa langsung datang ke kantor kami, yaitu di Jalan Pagesangan 2, nomor 58B Surabaya, Mbak Sylvie. Nanti ada tim kami yang memandu rekan ikan, mulai dari pendaftaran, kemudian menginput nomor permohonan, hingga selesai. Oke, Seperti itu, Mbak Sylvie. jadi lebih dipermudah ya Mbak ya ini ya Mbak ya. Benar. Meskipun pelanggan-pelanggan dari luar kota, luar pulau sekalipun bisa ya Mbak ya Bisa, daftar. karena semua bisa menggunakan cukup
dalam satu genggaman, bisa pakai laptop, bisa pakai HP, bisa dilakukan dimanapun. Baik, baik. Sangat mudah sekali. Oke, Mbak. Setelah melakukan daftar nih, ya sudah selesai daftar, kemudian otomatis pelanggan-pelanggan kan harus memenuhi kebutuhan sampel Benar, atau kecukupan betul. sampelnya nih. Kira-kira berapa, Mbak, minimal jumlah sampel yang harus dibawa pelanggan ketika pelanggan ingin mengujikan sampel tersebut? Baik, oke. Untuk kebutuhan sampel, rekan ikan cukup menyediakan minimal 250 gram, Mbak Silvi. Baik. 250 gram ini apa hanya untuk satu parameter aja, Mbak, Oh, kira-kira? tidak. 250 gram ini kita fleksibel ya rekan ikan. Jadi untuk yang parameter ujinya hanya 1 sampai 2 parameter uji itu bisa dilakukan kurang dari 250 gram Mbak Silvi. Baik. Namun jika parameter ujinya banyak, yaitu lebih dari 10, rekan ikan menyediakan sampel dengan berat lebih dari 250 gram. Hmm. Namun ada catatan khusus ini Mbak Silvi, untuk uji organoleptik yaitu sensori, menyediakan kebutuhan sesuai dengan jumlah panelis yaitu sebanyak 6 Oh orang. iya, betul Jadi betul betul, Mbak. bukan berat gram ya, tapi lebih ke jumlah sampelnya sesuai dengan jumlah panelisnya. Baik baik. Karena panelisnya nggak cuma satu ya, Mbak, ya? Betul, ada 6. Oke, terkait sampel nih, Mbak. Beberapa kali ini ada mahasiswa yang pernah mengujikan di lab ikan. Cukup banyak memang Ya, banyak akhir-akhir ya, Mbak, ini ya. ya. Nah, itu ada beberapa juga mahasiswa yang sedikit keberatan nih dengan sampel, jika minimal beratnya 250 Terlalu gram. banyak gitu Iya, ya, karena kan betul. masih pelajar ya, Mbak, ya. Jadi kan, semuanya serba Benar terbatas. benar Nah, Mbak Silvi. itu Jadi kira-kira seperti ya, kira-kira bisa nggak, Mbak, sampelnya dikurangin nih? disesuaikan ya dengan Disesuaikan, parameter betul uji. Bisa betul. banget Mbak Silvi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa berat sampel 250 gram itu adalah fleksibel rekan ikan. Jadi untuk mahasiswa yang biasanya mereka mengujikannya cukup banyak. Jadi kami biasanya mengkomunikasikan dengan mahasiswa atau rekan ikan yang keberatan nih dengan jumlah sampel 250 gram. Biasanya kami menanyakan dulu, apa ini parameter ujinya yang diperlukan. Jika memang kebutuhannya hanya 100 gram atau 50 gram, maka kami akan infokan ke pengguna jasa tersebut untuk menyediakan kebutuhan sampel seperti itu, Mbak Silvi. Baik. Ini, Mbak, ada lagi pertanyaan. Jadi kan di sini para mahasiswa itu kan melakukan penelitian. Jadi dia itu butuh data, butuh dokumentasi dan pengen tahu proses pengujiannya, pengujian sampel yang dibawa itu seperti apa. Kira-kira nih, Mbak, untuk para mahasiswa tersebut bisa nggak ikut mengujikan atau melihat proses bagaimana sampel itu diuji, bagaimana untuk menyiapkan sampelnya, preparasi Reagennya. sampai proses pengujiannya itu. Boleh Oke, nggak, Mbak, boleh, kira-kira? boleh. Mereka mengikuti pengujian dengan sampel mereka sendiri ya, Mbak Iya, Sylvia betul ya, betul. betul. Oh, boleh, boleh. Untuk rekan ikan yang ingin melakukan pengujian atau mengikuti pengujian dengan sampel rekan ikan sendiri, bisa mengikuti di kami. Syaratnya mengirimkan surat permohonan untuk mengikuti pengujian dari pihak universitas terkait. Jadi nanti suratnya itu bisa dikirimkan melalui WA layanan kami yang tadi sudah disebutkan ya rekan ikan. Baik. Untuk waktunya ini fleksibel ya, Mbak? Atau Iya, waktunya menyesuaikan? menyesuaikan dengan pihak lab. Jadi kami komunikasi dulu dengan pihak lab, waktunya, kemudian juga komunikasi dengan pengguna jasa tersebut supaya sinkron waktunya, supaya Oke, sesuai. baik. Rekan ikan, begitu mudah bukan untuk melakukan pengujian, untuk melakukan penelitian, kebutuhan-kebutuhan misal untuk skripsi juga berarti bisa ya, Mbak, ya, Betul. dipermudah sekali. Oke, baik, untuk pertanyaan berikutnya, Mbak, terkait setelah melakukan daftar kecukupan sampel kemasan nih, Mbak. Oke. Nah, untuk kemasan bagaimana, Mbak, kemasan yang sesuai standar atau sesuai prosedur saat sampel tersebut dikirim sampai diterima oleh penerima Oke, sampel? oke, Jika iya. sampel tersebut dikirim mandiri atau dikirim melalui ekspedisi nih, karena kan pelanggannya banyak ya, Mbak, ya, nggak Benar cuma benar Mbak di Silvi. Surabaya aja. Oke Mbak Silvi, baik rekan ikan, untuk kemasan produk yang akan dikirimkan ke kami, biasanya kami ini ada 4 produk, yaitu beku, segar,
pasteurisasi, dan yang terakhir ini steril atau kondisi kering. Nah, yang cukup riskan ini yang 3 di awal, Mbak Silvi. Ada yang beku, segar, dan pasteurisasi. Karena ketiga sampel ini harus dijaga kondisinya. Jadi saat selama pengiriman, kemudian selama perjalanan hingga sampai di kami ini harus tetap terjaga suhunya. Jika beku, ini suhunya sekitar -5 derajat Celcius. Untuk yang segar, dikondisikan untuk tetap dijaga sekitar suhu 0 sampai 4 derajat Celcius dan pasteurisasi dengan suhu 5 derajat Celcius. Bagaimana sih cara menjaga supaya kemasan ini tetap dengan suhu yang disebutkan tadi, yaitu dengan diberikan ice gel atau pendingin lainnya. Jika wilayahnya hanya sekitar Surabaya dan sekitarnya, Mbak Silvi, cukup diberikan es batu, tapi jika memang jauh diberikanlah es gel supaya tetap terjaga nih kondisinya. Kemudian kalau untuk yang kondisi steril ataupun kondisi kering, sampel yang kering itu tidak terlalu susah karena dia di kondisi suhu ruang, jadi tidak membutuhkan pendingin atau ice gel. Namun satu hal yang perlu diperhatikan untuk rekan ikan yang akan mengirimkan produk yang riskan tadi, yang 3 itu, yaitu pastikan bahwa ekspedisinya bisa melakukan pengiriman dengan cepat. Semakin cepat semakin baik, supaya kondisi produk tetap terjaga selama dalam perjalanan hingga diterima di Lab Ikan Surabaya. Oke, baik. Baik, Mbak Devi. Ini terkait sampel nih. Ini tadi kan dijelaskan antara sampel ikan segar atau ikan beku. Ini kan saat diterima, biasanya itu kan sama-sama beku nih ya, Mbak. Dan Betul. masih menjadi perbedaan persepsi di pelanggan-pelanggan kita. Kira-kira nih Mbak, ikan beku dan ikan segar ini apa ada perbedaannya sih Mbak? Coba Mbak Jelas beda, dijelaskan. Mbak Silvi, antara ikan segar dan ikan beku. Jika ikan segar itu adalah ikan yang memang sengaja dibekukan dan kemudian mengalami proses glazing atau pengesan rekan ikan. Sedangkan ikan atau produk yang segar adalah produk atau ikan yang tidak sengaja dibekukan. Jadi dalam perjalanan itu biasanya kan ada esnya ya Mbak Silvi, Iya, ada betul. pendinginnya. Nah, selama perjalanan produk tersebut tidak sengaja beku, jadi sampai di tempat Lab Ikan Surabaya ini dalam kondisi beku. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya Mbak Silvi antara ikan segar ataupun beku. Nah, sekarang rekan ikan tahu kan apa perbedaan dari ikan segar dan ikan beku tadi. Baik, kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya, Mbak. Oke. Nah, ini setelah daftar, kemudian dari kecukupan sampel, kemudian dari kemasan, sudah diverifikasi juga sampelnya. Nah, ini kemudian kan pasti ada proses administrasinya nih, Mbak. Benar Mbak Nah, Silvi. untuk proses administrasinya nih, Mbak, untuk pembayarannya ini gimana nih, Mbak, sekarang? Apalagi kan sekarang sudah zamannya ini ya, dipermudah ya. Apa di Lab Ikan Surabaya juga untuk pembayarannya dipermudah juga nggak nih, Mbak? Jelasnya Lab Ikan Surabaya mengikuti perkembangan zaman ya Mbak Silvi, udah nggak zamannya yang kita harus ke bank, harus mengantri lama untuk pembayaran. Nah, di Lab Ikan Surabaya ini, rekan ikan yang mengajukan pengujian mutu di kami akan memperoleh yang namanya SKRD, yaitu Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Di situ ada nominal yang harus dibayarkan oleh rekan ikan, kemudian ada nomor rekening Bank Jatim yang bisa dilakukan pembayaran oleh rekan ikan, dan ada barcode kris, jadi bisa dibayarkan melalui m-banking. Jadi rekan ikan cukup klik terbayar. Wow. Ini ya benar-benar up to date ya, Mbak, ya, Betul, benar-benar harus mengikuti perkembangan zaman Mbak banget. Silvi. Oke. Baik, Mbak. Setelah pelanggan sudah melakukan pembayaran, otomatis kan sudah dilakukan proses pengujian. Betul. Nah, ini yang ditunggu-tunggu customer nih, Mbak, hasil uji. Untuk hasil uji sendiri, Mbak, di sini kan ada proses. Kira-kira berapa lama sih, Mbak, untuk proses pengujiannya itu sendiri? Oke, baik rekan ikan. Jadi pengujian mutu dilakukan H+1 pembayaran, yaitu 1 hari setelah rekan ikan melakukan pembayaran, kemudian akan dilakukan pengujian contoh. Dan setelah dilakukan pengujian contoh akan terbit lembar hasil analisa, yaitu cukup 8 hari kerja. Wow, ternyata cepet ya, Mbak, ya, 8 hari kerja. Betul, mudah, cepat, akurat. Bener. Karena saya juga pernah ada nih, Mbak, testimoni dari salah satu pengguna jasa layanan pengujian mutu di Lab Ikan ini, pernah ada yang bilang juga sih, Mbak, kalau di layanan pengujian yang lain, di laboratorium yang lain itu bahkan lebih dari 8 hari Oh loh, Mbak. ya? Iya, betul. Wah.
Tapi itu Lama. pelanggan kami Mbak ya yang ngomong. Oke. Baik Mbak, terkait laporan hasil analisa ini, tadi 8 hari kerja Mbak ya, itu Betul. sudah terbit Mbak 8 hari kerja itu? Oh Sudah oke, terbit sudah Mbak terbit. Silvi. Ketika LHA itu sudah Mm-mm, terbit ya Mbak, mm-mm. tapi dari perusahaan atau UPI atau mungkin mahasiswa yang Ya, melakukan heeh, penelitian itu ada heeh. kendala untuk mengambil hard copy atau Mm-mm. hasilnya itu, apa ada solusi, mereka bisa mendapatkan atau melihat hasilnya tanpa harus datang ke sini Mbak? Coba. Oke Mbak Silvi, Lab Ikan Surabaya ini solutif banget. Apapun yang dibutuhkan rekan ikan selalu kita selesaikan. Jadi untuk rekan Oke. ikan yang mungkin lokasinya jauh, biasanya tim kami akan mengirimkan soft file melalui WA layanan kami kepada rekan ikan. Jadi begitu LHA sudah tercetak dan sudah disahkan oleh pimpinan akan langsung dikirimkan kepada rekan ikan. Jadi tidak perlu rekan ikan itu meminta atau apapun, tapi kalau mau diambil ke sini boleh atau mau minta dikirimkan juga bisa. Baik baik. Berarti biasanya dikirimkan WA dulu gitu berarti ya Mbak Betul, ya? konfirmasi Dikirimkan terlebih WA, dahulu Mbak atau Silvi. mungkin kalau di luar kota atau di luar pulau itu Mm-mm. bisa dikirim via Bisa, pos ya Mbak? betul, Oke atau baik. ekspedisi yang lain ya. Wah keren banget ini Lab Ikan ya, segalanya serba mudah, cepet dan yang pasti hasilnya akurat ya Mbak ya? Betul sekali. Oke Mbak, nah rekan ikan mudah bukan melakukan pengujian di Lab Ikan Surabaya? Jadi rekan ikan tidak perlu bingung dan khawatir untuk menggunakan jasa pelayanan kami. Kami akan melayani semaksimal mungkin dan sebaik mungkin dengan sepenuh hati. Ya rekan ikan, kita sudah sampai di penghujung Podlab ini. Jika ada pertanyaan yang rekan ikan masih bingung atau belum paham, bisa komen di bawah ini atau bisa DM di akun Instagram Lab Ikan di @lab_ikan_sby atau di akun TikTok kami di lab_ikan Surabaya dan di Facebook kami Lab Ikan, atau bisa langsung WhatsApp di nomor layanan kami di nomor 0813 58488144. Beli jamu di rumahnya. Cakep. Sampai ketemu di Podlab sesi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye. Terima kasih ya Mbak Dewi.